terutama untuk di Jawa Barat, karena dari 4 calon yang ada ini, nampaknya ada 1 calon yang sudah harus disingkirkan dari pilihan oleh umat kalau Islam. umat Islam Jawa Barat. Dari Mulyadi harus disingkirkan, jangan dipilih oleh umat Islam. Ayo, siapa yang akan terprovokasi? Siapa yang akan kemudian tertipu? Siapa yang kemudian akan ikut dengan ini? Penyerangan kepada Kang Deddy Mulyadi itu bakal masif terjadi. Dilayangkan oleh mereka-mereka yang ketakutan kalah di Pilgub Jawa Barat. Mereka sulit untuk menemukan kelemahan Kang Deddy Mulyadi selain dari menggoreng isu agama. Kita tahu sama-sama survei sekarang di Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu sangat tinggi sekali. Maka coba lihat, saya yakin dari bahkan ke 3 paslon yang lain, yang paling akan dominan diserang itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Berharap suara Kang Deddy Mulyadi merosot, ya, kemudian limpah kepada yang menyerang. Dan itu ya. Cuma saya yakin masyarakat Jawa Barat sudah tidak bisa lagi dibodohi oleh kata-kata. Mereka hanya akan melihat tindakan nyata. Dan itu ya. Sekarang ada yang namanya Kiai Haji Athian Ali. Sebelum kita mendengar ocehannya, saudara, ini penting. Kita akan ulik dulu profilnya. Setelah kita mengulik profilnya, baru kita dengarkan statementnya. Yang pertama, dia adalah sebagai Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, FUUI, Forum Ulama Umat Indonesia. Apakah pasti benar demikian? Saya pastikan 1000% pasti salah. Hanya klaim sepihak. Masa semua ulama ketuanya dia? Kalau ulama FPI mungkin iya, ulama HTI mungkin iya. Saya cari-cari biografinya, statement-statementnya. Ada yang saya temukan, misal Kiai Haji Athian Ali kepada Rizik Syihab, kepada pemerintah saat proses dulu Rizik Syihab, ya. Apa dia katakan? Pemerintah tak bijak, Habib Rizik bukan musuh negara. Udah ketebak jalan pikirannya? Oke. Ada lagi nasihat terbuka Kiai Haji Athian Ali untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke, ada satu lagi berita yang akan saya tayangkan nih. Pemahaman khilafah, Hizbut Tahrir dan imamah sesat Syiah, mana yang berbahaya? Dan di berita itu dia mengeluarkan statement kayak gini nih. Jadi menurut saya pemerintah terlalu terburu-buru. Saya tidak tahu apa dasarnya itu ketika pembubaran HTI, ya. Sehingga sampai mengumumkan pembubaran itu tanpa sebelumnya menjalani prosedur atau aturan yang ada. Udah jelas-jelas HTI secara ideologi bertentangan dengan ideologi negara. Ingin merubah sistem ini, mentogut-togutkan Pancasila, mengkufur-kufurkan produk setan di demokrasi itu. Sudah tahu siapa Athian Ali? Profilnya udah kebaca kan? Dari mana dia berasal? Dari kelompok mana? Si paling jago ngeklaim. Si paling jago ngeklaim mereka itu imam besar umat Islam, jenderal umat Islam, ini ketua ulama. Ketua ulama, bos. Kacau. Enggak, dulu saya prediksi umat masih akan terbodoh-bodohi dengan klaiman-klaiman sepihak itu. Orang kemudian takut mengkoreksi, takut mentertawakan ulama. Sekarang media sosial sudah sangat terbuka. Ini harus kemudian kita sampaikan dan kita harus gugat sama-sama. Ketua ulama umat Indonesia. Ini klaim sepihak, pasti klaim sepihak. Mengatasnamakan seolah akan mewakili, mengketuai seluruh ulama yang ada di Indonesia. Wah, keren sekali kan klaimannya, gila. Kita coba dengarkan statementnya. Sudah terprediksi belum apa yang akan dia sampaikan? Coba dengarkan dulu. Lain melecehkan Baitullah, rumah Allah, juga
ini semakin menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang sangat tidak paham tentang Islam. Kita bisa merasakan selama dia memimpin di Purwakarta itu bagaimana resahnya ulama dan umat Islam. Saya terus terang saja nggak tahu persis apa beragama atau tidak. Kalau dia beragama Islam, saya nggak melihat titik-titik keislamannya yang ada, bahkan justru pernyataannya sangat bertolak belakang dengan Islam. Oke, ini ditayangkan oleh Saiful Jaman, ya, YouTuber mereka lah. Kemarin gerbongnya mendukung Anies Baswedan. Ini penting profilnya sekali lagi kita sampaikan, karena ini pernyataannya gila-gilaan. Sampai kasih Saiful Jaman itu membuat judulnya, untuk umat Muslim Jabar yang ini harus disingkirkan, jangan dipilih. Maksudnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Halo umat Islam Jawa Barat, Deddy Mulyadi harus disingkirkan, jangan dipilih oleh umat Islam. Ayo, siapa yang akan terprovokasi? Siapa yang akan kemudian tertipu? Siapa yang kemudian akan ikut dengan ini? Sok-sok mau ngatur kan, seolah-olah mereka itu paling Islami dan orang di luar mereka non Islami. Gelo. Lanjut nih, kita dengarkan pernyataan-pernyataannya nih. Itu baru cuplikan ya. Itu baru cuplikan. Pernyataan rada lengkapnya. Terutama untuk di Jawa Barat, karena dari 4 calon yang ada ini, nampaknya ada satu calon yang sudah harus disingkirkan dari pilihan oleh umat Islam. Jawa Barat ini dikenal sebagai pusat gerakan Islam. Fanatis terhadap Islam, ini luar biasa Jawa Barat itu. Sehingga saya kira memang patutlah kalau yang memimpin Jawa Barat ini adalah seorang Muslim gitu. Nah, kenapa yang satu ini? Kalau menurut saya yang satu ini, saya nggak tahu agamanya apa, Pak. Saya nggak tahu agamanya apa, karena ada pernyataan yang bersangkutan itu di salah satu buku karangannya itu, agama itu adalah budaya, dan budaya itu adalah agama. Saya yakin orang yang beragama tidak mungkin mengucapkan kalimat seperti ini gitu. Ini di samping pelecehan terhadap agama gitu ya, itu nggak mungkin. Agama itu wahyu dari Allah gitu. Sedangkan budaya itu adalah sesuatu yang berkembang dalam kehidupan sebuah masyarakat. Menyamakan wahyu dengan budaya itu sudah keterlaluan itu. Sehingga saya merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah orang ini beragama gitu ya. Andai kata misalnya dalam KTP-nya tertulis agama Islam misalnya, itu pun nggak masuk akal gitu. Karena seorang Muslim tidak mungkin dia akan melecehkan agamanya. Ya, nggak mungkin rasanya ada seorang Muslim lalu dengan sengaja dia melecehkan agamanya. Dan yang bersangkutan ini sudah sangat sering melakukan pelecehan terhadap agama gitu. Pelecehan terhadap agama. Sehingga kalau saya nggak hilap, 30 November 2015 yang lalu, para ulama di Purwakarta itu pernah mengadukan yang bersangkutan ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan pelecehan, penistaan terhadap agama, KUHP 156A itu. Ada pelecehan-pelecehannya, pertama tadi termasuk pernyataan dari agama itu adalah budaya, budaya itu adalah agama. Yang itu tentu saja pelecehan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang kita luar biasa muliakan itu ya. Kita luar biasa muliakan firman Allah itu. Lalu disamakan dengan budaya. Terus ada lagi pernyataan-pernyataannya seperti dia mengatakan bahwa selama ini kalau kita lihat umat Islam itu hubungannya dengan Allah itu selalu secara formal gitu, secara formal seperti sholat formal, puasa formal. Padahal katanya hubungan secara Allah itu tidak harus formal gitu. Hubungannya lebih bersifat percumbuan. Ini saya istilahnya percumbuan itu ya. Jadi saya teringat dengan dulu, apa ini ada kaitannya atau tidak dengan sebuah aliran sesat dulu. Jawa Barat ini kaya betul dengan aliran sesat, Pak. Ada sekitar 250-an aliran sesat. Dulu ada satu aliran sesat itu yang mengaku juga Islam, tetapi tidak pernah sholat. Kan itu tadi prinsipnya, itu formal. Yang penting katanya hubungan kita dengan Allah gitu.
nggak perlu diatur-atur dengan sholat, puasa dan sebagainya. Yang penting kita menjalin hubungan dengan Allah. Nah, diantaranya mereka tinggal diam saja sambil eling. Gitu. Nah, apakah ini termasuk yang bersangkutan ini termasuk aliran sesat ini atau tidak? Saya belum bisa memutuskan. Tetapi pernyataan bahwa tidak perlu formal dalam beragama ini, ya apalagi diistilahkan dengan Tuhan itu hubungannya percumbuan. Ini makin luar biasa. Lalu ada pernyataannya lagi bahwa jika sampah itu bersatu dengan dirinya, sampah. Jika sampah itu bersatu dengan dirinya, maka sampah itu akan harum. Kenapa? Karena bersama sampah itu ada Allah. Wah, ini luar biasa. Bayangkan sampah itu sesuatu yang sangat kotor, yang sangat kita dijauhi oleh orang. Tapi menurut dia, disitulah ada Allah gitu, di sampah-sampah itu. Hingga sampah itu menjadi harum gitu. Ini satu pemisalan yang sangat tidak layak lah untuk diucapkan kalau oleh seorang yang muslim gitu ya. Udah, saya kira cukup lah ya. Pernyataan-pernyataan yang kita harus mengkonfirmasi ulang. Apakah benar itu pernyataan Kang Deddy Mulyadi secara lisan seperti itu? Dan apakah beliau tidak punya tafsir untuk kemudian membenarkan ucapannya? Tapi mari kita kemudian uji. Agama itu budaya, budaya itu agama. Apakah benar pernyataan demikian? Kalau memang itu keluar dari Kang Deddy Mulyadi, saya tidak sepakat memang. Ya, tetapi jangan sampai gagal paham. Kita satu kali lagi harus melihat secara jelas apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini kan kita mencuplik, ya, mendengarkan dari orang yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Apakah hanya kalimat itu aja, atau ada awalan atau ada akhiran kalimat? Ya, mungkin seolah-olah, ya, kalau saya tafsirkan, budaya Arab itu dianggap sebagai agama. Padahal budaya Arab itu tidak sama dengan Islam. Budayanya ya produk manusia, ya, agamanya produk Tuhan. Tetapi seringkali disalahpahami, seolah-olah ini produk manusianya menjadi produk Tuhan. Banyak kan yang gagal paham, memakai gamis itu budaya Arab atau produk agama. Produk Islam itu produk Arab, bukan produk Islam, bukan produk agama. Itu produk Arab pakai gamis tuh. Nah, banyak yang suka gagal paham. Harus kita bedakan produk Allah, produk manusia. Nabi Muhammad di samping Nabi dan Rasul membawa produk Allah, menyampaikan produk Allah. Juga beliau adalah manusia yang bersuku, berbangsa, berbudaya. Nah, harus kita pisahkan mana Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan mana Muhammad sebagai orang yang hidup di Arab, yang tentu kemudian meninggikan budaya-budaya Arab. Salah satunya pakai gamis. Dan sekali lagi, orang banyak yang gagal paham. Seolah-olah pakai gamis itu Islami, yang pakai pangsi ya, bukan pangsit, pangsi, pakai item-item budaya Sunda itu seolah-olah non-Islami. Padahal memenuhi unsur 4 yang dikriteriakan berpakaian menurut agama. Tutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak transparan, tidak ketat. Justru kalau kita mau seret ke Sunda, ke Indonesia, gamis itu pakaian perempuan. Di Arab pakaian biasa. Kalau di Indonesia gamis itu pakaian perempuan biasanya, kan itu. Kan ini produk budayanya, ini bukan produk Islamnya. Kayak banyak yang gagal paham. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan Allah itu tidak harus formal. Ya. Lebih daripada itu, formalnya harus dijalankan. Kang Deddy Mulyadi jelas menjalankan ritual formal, sholat. Bahkan keterangan kayak Jun Junaidi ya, beliau mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu bahkan puasa Senin, Kemis, itu kan ritual agama formal.
Lebih daripada itu keterangan si siapa ini, orang ini nih, kita kupas. Tetapi lebih daripada itu harus bercumbuan. Maksud bercumbu itu kan menyatu loh. Kita menyatu dengan Rob kita dalam ini dalam ini. Orang yang kemudian hanya melihat di permukaan tidak akan paham. Akan kita bisa takar nih ilmunya si orang ini. Ilmu itu bukan hanya fikih, ilmu agama tuh. Biasa yang kayak gini tuh mainnya di permukaan. Bercumbu itu menyatu. Ya sama aja. Kita harus lebih jauh daripada hanya sekedar ibadah formal. Tapi bercumbu. Bahkan sampah. Kepada sampah produk siapa? Hakikatnya sampah produk siapa? Ada apa di balik sampah itu? Semua yang hadir di muka bumi ini, mau alam, mau manusia, itu kan tertuju kepada nurullah, tertuju kepada Nur Muhammad. Karena ada hadis qudsi, laula lamma khalaqtul aflak. Itu dasarnya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, mau alam, mau tumbuhan, mau manusia, dasarnya di sana. Jadi kalau Kang Din mengatakan di balik sampah itu ada Allah, itu ya tidak salah. Apa di mana salahnya? Sampah itu menjijikan, iya. Secara dohir menjijikan. Secara kalau kita melihat dengan mata basyiroh, itu di balik itu Nur Muhammad, di balik itu Nur Allah. Nah, orang yang bermain di level dasar itu tidak akan paham, makanya menyalahkan. Ini bukan karena salah atau tidak, ini karena ngajinya kurang jauh tuh. Bapak Ali ngajinya kurang jauh. Kemudian yang ketiga, dia katakan apa yang ketiga tuh? Ntar. Lalu sampah. Oh ya udah ya. Itu yang ketiga. Pernyataannya saya barusan bongkar satu persatu. Tidak ada yang salah dari ucapan Kang Deddy Mulyadi. Ini kan, nah udahlah, ini background orang-orang yang memang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, dan kita tahu orang-orang yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi irisannya kemana, kelompoknya siapa aja, barisan mana aja, ya barisan FPI, barisan HTI, yang begituan tuh, yang sudah dilarang dibubarkan oleh pemerintah, tapi masih sok jagoan, sok mewakili umat Islam, sok mewakili ulama-ulama yang ada di Nusantara. Kan kacau. Dan kalian masih mau percaya? Hello. Udahlah, ini provokasi sampah yang model kayak gini tuh. Guys, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.